Wah, pernah itu malam-malam waktu masih jualan di Kota Kembang, pas mau nyebrang ditabrak sampai termos itu pecah semua. Nama saya Elia Susanti, usia 31 tahun. Saya berjualan kopi dari tahun 2014. Karena 1 tahun sebelumnya suami saya meninggal dunia dan otomatis tulang punggung keluarga menjadi tanggungan saya. Karena saya hanya bisa membuat kopi, jadi saya memilih berdagang kopi keliling. Mulai jualan saya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Hari-hari biasanya itu kalau pagi saya ngurusin anak seperti belajar di rumah, terus makannya, terus mencuci baju, memasak, dan lain-lain. Ya tugas seorang ibu lah, tugas seorang wanita, dia seperti apa di rumah. Kalau dibilang cukup dan nggak cukup, sebenarnya nggak cukup. Tapi tuh kita harus bersyukur aja, harus dicukup-cukupin. Karena ya mau gimana lagi, memang mungkin segitu rezekinya hari ini. Mungkin besok bisa lebih dari itu. Jadi harus bersyukur aja hari ini dapatnya berapa, yang penting kan berkah. Kalau biasanya sebelum pandemi itu dapat di atas 50, 60, 70. Tapi semenjak ada pandemi di bawah 50, bisa 20, 30 atau 35 ribu. Pernah, cuma satu gelas itu pun jalannya juga waktu itu masih jualannya di GDC. Itu udah mulai sulit jualan di sana. Jadi muter-muter, ngumpet-ngumpet lah istilahnya kan, nanti kena usir. Laku cuma 1 gelas. Tapi alhamdulillah rezeki mah nggak cuma dari tempat jualan aja kan. Wah, pernah itu malam-malam waktu masih jualan di Kota Kembang, pas mau nyebrang ditabrak sampai termos itu pecah semua. Anak-anak udah sampai diurut sama tukang urut. Saya juga diurut sama tukang urut. Pokoknya pernah deh kalau ditabrak sih. Berarti jualannya nggak sendirian ya, Bu? Iya, saya jualan buat anak-anak saya. Karena anak-anak saya nggak bisa ditinggal di rumah nggak ada yang jaga. Anak-anak saya tuh dari pertama jualan, dia nggak pernah rewel. Waktu Soraya itu pertama diajak jualan itu umur kira-kira 2 tahunan lah. Dan itu juga belum lancar jalan. Dia tuh nggak rewel. Sampai sekarang pun nggak rewel. Sampai sekarang juga kalau misalkan kami lagi nggak ada kuota, kami kerjain tugas di sana, bawa buku-bukunya kerjain di sana, dan anak-anak pun mau happy-happy aja. Nggak pernah rewel, nggak pernah komplain, nggak pernah marah-marah. Termasuk untuk Dilan. Misalkan ada orang yang pesen kopi tuh dia yang turun, dia yang mikir. Kalau kekhawatiran ada, pasti ada. Tapi saya lebih khawatir lagi jika mereka di rumah nggak ada orang yang ngejagain. Kalau di jalan kan setidaknya saya bisa ngawasin. Walaupun saya khawatir, tapi saya bisa ngawasin dan saya bisa mengarahkan main di mana, yang baik yang mana. Tapi kalau di rumah kan nggak ada orang dan nggak bisa memperingatkan mereka. Jadi lebih baik mereka saya ajak. Semangat saya itu anak-anak saya. Saya jualan kayak gini untuk mereka, agar mereka bisa hidup lebih baik dari saya, agar mereka bisa makan, bisa punya tempat berteduh. Semangat saya anak-anak saya. Saya kalau ngomongin anak saya sedih, Mas. Bukannya saya pengen cari muka dan dikasihanin, tapi memang kalau saya ngomongin anak-anak saya sedih. Ibu mana yang pengen anaknya ikut jualan? Saya nggak pengen anak saya ikut jualan. Tapi mau gimana, keadaan seperti itu. Anak saya harus ikut jualan. Saya pengen anak saya di rumah, nggak kedinginan, nggak kena angin malam. Tapi mau gimana? Memang keadaan seperti itu diharuskan mereka harus ikut setiap hari.
harapan saya pengen anak saya lebih baik dari saya, hidup lebih baik dari saya, bisa jadi apa yang mereka inginkan kelak.